pagi semuanya. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bunda. Pagi, Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini semua? Baik, Bunda. Puji Tuhan, baik, Bunda. Oke, baik semuanya ya. Oke, hari ini siapa yang piket kah hari ini? Batara. Hari ini Batara piket. Nanti selesai sedikit lagi, habis itu nanti kamu tolong buang sampah ya di tempat sampah sana. Mana Oke, Batara? Bunda. Oke, Hadir, Bunda. Batara sama siapa yang piket hari ini? Anjeli, Bunda, Anjeli. Oh, Angeli. Oke, nanti Fitra tolong hapus papannya ya. Iya, Bunda. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Fitra. Silakan Fitra. Yang lain tolong nyalain videonya supaya Bunda lihat. Yang pakai seragam boleh dinyalain. Tidak apa-apa Sheila. Tidak apa-apa Sheila. Oke, silakan. Teman-teman, Pimpin doa. sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau memberkati awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kami dapat pahami dan kami dapat mengerti. Inilah doa kami, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih untuk Fitra. Selanjutnya, Bunda akan absen di sini. Nanti bagi yang tidak hadir, tolong dikasih tahu kenapa tidak hadir. Bentar ya, Bunda cek dulu absennya di sini. Ketua kelas ada hari ini kah? Ada, Bunda. Oke, ketua kelas harus selalu hadir. Oke, Bunda cek absen. Ada Angeli ada? Sakit izin atau Alpa ada nggak dia? Izin, Bunda. Oke, izin. Aprianto? Tidak ada. Batara? Ya, Batara. Oke, Bunda. Kemudian Christian? Tidak ada. Kemudian Delila ada Delila? Hadir, Bunda. Itra ada? Mana tadi Fitra? Godelva? Hadir, Bunda. Oke. Hadir, Bunda. Ica ada? Hadir, Bunda. Irma Wama ada? Hadir, Bunda. Jose? Hadir, Bunda. Raymond? Hadir, Bunda. Renaldi? Hadir, Bunda. Reski? Hadir, Bunda. Sheila ada? Hadir, Bunda. Oke, ada Erika nggak? Izin sakit apa? Ada keterangannya berarti apa? Oke, Tidak ada keterangan, di Bunda. sini Bunda akan menampilkan PowerPoint. Nanti coba bisa kelihatan atau tidak. Oke, sebelum kita belajar materi hari ini, Bunda akan mengingatkan kembali materi minggu lalu. Kita belajar tentang alkana, alkena, alkuna. Siapa yang bisa menyebutkan alkena itu apa perbedaannya dengan alkana? Ada yang bisa boleh disebutkan langsung? Saya, Bunda. Oke, silakan. Namanya siapa? Jose, Bunda. Oke, silakan Jose. Alkena itu bedanya dengan alkana. Alkena dia dua rangkap dia. Kalau alkana hanya satu.
Oke, baik. Terima kasih untuk Jose. Ada lagi yang mau tambahkan apa perbedaannya alkena sama alkuna? Di penamaannya, selain di penamaannya, di ikatannya, ada yang mau jawab? Ada Bunda. Reski? Kalau alkana Ya, itu silakan Reski. senyawa hidrokarbonnya jenuh, kalau alkena tidak jenuh. Oke, pintar ya, semuanya masih ingat pelajaran minggu lalu. Selanjutnya, karena semua sudah mengingat pelajaran minggu lalu, ini PowerPoint sudah terlihat di kalian punya HP masing-masing? Sudah Bunda. Oke, Sudah, jadi Bunda. oke, baik. Jadi di sini kita akan belajar tentang isomer dan sifat senyawa hidrokarbon. Manfaat mempelajari ini, pelajaran ini nanti kalian bisa menjawab soal-soal yang nanti Bunda berikan. Kemudian untuk implementasi di kehidupan sehari-hari nanti kita akan masuk di minggu depan lagi. Selanjutnya di sini kalian akan melihat kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi yang kita pelajari, evaluasi, dan ada daftar pustakanya. Nah, di sini kita akan lihat kompetensi dasarnya. Kalian akan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Kemudian indikatornya pencapaian kompetensi atau IPK, menganalisis sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon, menganalisis sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman penggolongan, menampilkan hasil olahan dan hasil analisa struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan senyawanya ya. Kita lihat berikutnya. Di sini tujuan pembelajaran. Mampu nanti kalian dapat menganalisis keteraturan sifat fisik, kemudian di sifat fisik ini ada titik didih dan titik leleh senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nanti perbedaannya kita akan lihat. Mampu menentukan jenis-jenis isomer pada senyawa hidrokarbon, kemudian mampu memprediksi jumlah isomer dari suatu rumus molekul senyawa hidrokarbon dengan menggunakan molimut atau plastisin. Kita lihat materi kita hari ini adalah tentang pengertian isomer, pembagian isomer dan strukturnya, kemudian sifat fisik hidrokarbon. Pengetahuan awal ya di sini nanti sebelum masuk di materi kan di awal Bunda sudah kasih pernah kalian materi tentang senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Bunda mau coba tes apakah kalian bisa masuk di situ ya. Sebentar, Bunda nanti kirim di WA untuk kodenya ya. Masih terlihat kan? Bunda punya layar? Masih Bunda. Masih Bunda. Oke, sebentar ya, nanti Bunda kirim ke WA. Masih OTW. Yang lain jangan tidur ya, tolong perhatikan. Ini kita lihat kompetensi di awal dulu. Apakah kalian memahami atau belum? Oke, Bunda copy dulu. Bentar ya, Bunda copy linknya. Oke, silakan kalian masuk lewat HP kalian. Bunda akan pantau dari sini. Kalian juga bisa melihat layar ini. Tapi kalau lagi mengikuti kuis, pasti hanya Bunda yang bisa melihat. Silakan masuk. Oke, baru 2 orang. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, satu lagi. Oke, kita mulai aja ya. Oke, silakan. Sudah terlihat? Oke, Pak Irunan paling atas ya. Oke, lanjut. Pak Irunan paling atas. Oke, Kihor paling atas ya. Oke, nomor 1 Kior, 2 Pak Irunan, 3 Delina. Ayo yang lain. Oke, musiknya macet-macet. Kita berhentikan sebentar musiknya. Oke, sedikit lagi ya. Oke, kita akhiri untuk tes awalnya ya. Oke, yang dapat nomor 1 Kihor, 2 Pairunan, 3 Delila. Oke, kita akhiri untuk kuisnya. Oke, bentar ya. Bunda punya laptop, kenapa jadi hang? Oke, semua sudah melakukan kuis? Sudah, Bunda. Sudah. Oke, selanjutnya di sini kameranya Bunda hilang ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk di materi. Kalian masih terlihat materinya? Masih, Bunda. Oke, kita Bunda. akan lihat. Masih, Bunda. Oke, baik. Kita akan masuk, yang berikutnya adalah video pembelajaran. Ini sudah terlihat di kalian video pembelajaran? Sudah, Bunda. Oke, Bunda Sudah, akan Bunda. putar. Kedengar suaranya? Kedengaran, Bunda. Oke, baik. Tolong saksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran kimia kelas 11. Materi kita kali ini tentang isomer ya. Isomer pada senyawa hidrokarbon. Yang pada kesempatan kali ini itu adalah kita membahas tentang senyawa alkana. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita kali ini.
Ya, adapun tujuan pembelajarannya itu adalah membuat isomer alkana. Oke, sudah siap ya? Oke, kita lihat di sini bahwa saya mempunyai dua senyawa ya dengan dua struktur yang berbeda. Ya, di sini jumlah C-nya kita lihat ada 4 dan jumlah H-nya dihitung ada 10. Kemudian struktur yang kedua juga sama, C4H10. Yang pertama kita beri nama dengan N-butana. Yang kedua, tata lamanya itu adalah 2-metil propana ya. Jika ada dua struktur yang berbeda dan dia mempunyai rumus molekul yang sama ya, ini rumus molekulnya sama, C4H mempunyai nama yang berbeda ya, atau juga strukturnya yang berbeda, maka dia disebut sebagai isomer ya. Nah, berarti kedua senyawa ini itu adalah berisomer ya. Apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama ya, rumus molekulnya sama. Di sini C4H10, tetapi strukturnya berbeda ya. Struktur ya, rangkanya itu berbeda. Berarti kedua senyawa ini adalah berisomer. Bisa dipahami? Oke. Nah, isomer itu dibagi atas 2 ya. Ada yang disebut sebagai isomer struktur, ada yang disebut dengan isomer ruang. Nah, isomer ruang pun dibagi atas 3 ya. Ada isomer rangka, kemudian ada isomer posisi, dan ada isomer fungsi. Kemudian isomer ruang juga dibagi atas 2. Ada isomer geometri dan yang terakhir adalah isomer optik. Isomer rangka itu yang terjadi pada alkana ya, yaitu mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus rangkanya atau rantainya berbeda ya, seperti yang tadi. Kemudian kalau posisi, nah di sini posisi atau rumus molekulnya sama, tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ini terjadi pada alkena dan alkuna. Ada juga isomer gugus fungsi ya, atau fungsi. Berarti dia mempunyai gugus fungsi yang berbeda ya, gugus fungsi yang berbeda. Bisa pada alkohol dan alkena, misal alkena dan alkuna juga seperti itu. Jadi gugus fungsinya yang berbeda. Kemudian juga ada yang ruang, itu adalah geometri. Berarti pada isomer geometri itu terjadi pada alkena, pada ikatan rangkap 2. Ini ada dikenal dengan geometri cis dan trans ya. Bentuk ruangnya, geometrinya itu dia berbeda. Kemudian juga ada yang optik ya. Ini terjadi pada atom C simetris. Atom C simetris itu atom yang keempat tangannya mengikat atom yang berbeda ya. Nah, ini dipelajari di kelas 3 nanti beserta juga dengan gugus fungsi ya. Oke, yang kita pelajari di sini adalah untuk alkana pada video ini adalah isomer rangka ya. Oke, isomer pada alkana atau isomer yang terjadi itu adalah isomer rangka yang mempunyai rumus molekul yang sama tapi rangkanya berbeda ya, atau rantainya berbeda. Contohnya di sini pada C5H12. C5H12 kita gambarkan dulu bentuk rantainya lurus dengan C berjumlah 5. Kemudian baru kita lengkapi H-nya. Ya, H-nya itu berjumlah 12 ya. Karena alkana itu kalau kita menggunakan rumus dia Cn H2N ditambah 2 ya, berarti jumlah H-nya 5 dikali 2 ditambah 2 ya. Jadi jumlahnya 12. Nah, ini dia mempunyai nama N-pentana ya. Kemudian kita bisa buat lagi dari ke 5 atom karbonnya kita rangkai yang berbeda ya.
Kita bisa merangkai seperti ini ya. Kemudian kita lengkapi H-nya. Maka kita akan mendapatkan nama yang berbeda juga, yaitu 2-metilbutana. Ya, 2-metilbutana berarti dari kelima atom karbon tadi kita bisa rangkai berbeda ya rangkanya. Kemudian dari sini kita juga bisa merangkai kembali yang berbedanya ya. Seperti ini di 5 juga susunannya. Sehingga kita lengkapi dengan H-nya juga sama 12 ya. Maka dia mempunyai nama yang berbeda yaitu 2,2 metil propana. Nah, kemudian tidak bisa dirangkai lagi ya dari C5 ini karena nanti mempunyai nama yang sama ya kalau dirangkai lagi. Berarti C5H12 itu mempunyai 3 isomer ya. Dia ada 3 isomer, mempunyai 3 struktur yang berbeda, ya pasti namanya pun berbeda. Berarti C5H12 itu dia mempunyai 3 isomer. Yang pertama adalah N-pentana, yang kedua 2-metilbutana, dan yang ketiga adalah 2,2 metilpropana. Bisa? Oke, di sini jadi pandai-pandai untuk merangkai atom karbonnya. Oke. Nah, di sini bisa kamu coba latihan untuk membuat isomer C6H14 dan isomer C7H16. Oke, terima kasih. Itu video yang sudah kalian saksikan. Kemudian tolong semua perhatikan di layar HP kalian atau di laptop. Jadi di sini Bunda tekankan kembali bahwa isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Itu adalah isomer. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi, bahwa isomer itu dibagi menjadi 2. Yang pertama di sini adalah isomer struktur. Ini isomer struktur. Kemudian yang kedua adalah isomer geometri. Ini Bunda coret-coret kelihatan? Kelihatan. Bunda. Kelihatan Nah, Bunda. yang kita pelajari sekarang masih di isomer struktur. Isomer struktur mempunyai rumus molekul sama, tetapi bentuk strukturnya berbeda. Yang pertama adalah kerangka. Kemudian yang kedua posisi. Nanti yang gugus fungsi ini kita akan belajar di kelas 12 yang optik juga. Terus yang cis nanti ini Bunda akan bahas sedikit di sini. Lanjut. Nah, isomer tadi dibagi 2. Kenapa ada struktur dan geometri? Apa perbedaannya? Kalau isomer ini berbeda karena perbedaan struktur. Kalau isomer geometri atau ruang itu terjadi karena perbedaan konfigurasinya. Kita lihat di isomer kerangka. Di sini isomer kerangka itu boleh terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Tadi sudah dicontohkan dalam video bahwa C5H12 itu isomernya ada 3. Yang pertama ini kita bentuk dia memanjang, namanya adalah N-pentana. Kemudian yang kedua, salah satu C-nya hitungan ke ini kan 1, 2, 3, 4, harus 5 C-nya. Yang kelima itu kita jadikan sebagai cabang di bawah, tapi tidak dituliskan angkanya karena di sini kita menentukan rantai terpanjangnya berarti gini. Berarti cabangnya di nomor 2, 2-metilbutana. Ini isomer kedua. Kemudian, kelewat. Kemudian untuk isomer yang berikutnya adalah hitungannya ya dari sini ya, boleh dari sini 1, 2, 3. Jadi cabangnya di atas sama di bawah, maka namanya adalah 2,2 dimetilpropana. Seperti ini sudah nggak bisa digambarkan lagi. Berarti isomer dari C5H12 itu hanya ada 3 saja. Coba kita contohkan yang lain. Bunda contohkan yang lain sebentar. Bunda buat slide baru dulu. Misalnya di sini adalah, ini misalnya kalian nggak tahu ya, ini alkana atau alkena atau alkuna. Nanti Bunda kasih tahu caranya supaya kalian tahu bahwa ini punyanya alkena, ini punyanya alkana.
Misalnya Bunda bikin di sini C4H8. Ini misalnya disuruh tentukan isomer dari C4H8. Soalnya tidak dibilang gini, tentukan isomer dari alkana, rumusnya, rumus molekulnya apa tidak. Tapi ini soalnya adalah tentukan rumus molekul dari C4H8. Berarti caranya, perhatikan semua, tolong perhatikan. Kita gambar yang pertama di sini. Oke, sorry, katakan. Kita gambar yang pertama, isomer pertama. Oh, Bunda belum slideshow. Yang pertama. Warna merah terlihat atau terlalu terang? Kelihatan Bunda. Oke, isomer pertama kita gambar jumlah C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti hanya itu biasa melengkapi. Coba kalau kita gambar alkana dulu. Ini pasti hanya berapa yang pertama? 3. 3. Oke, hanya 3 di sini. Yang kedua hanya CH2. CH2, terus CH. CH2. Terakhir CH2. CH. CH3. 3. Benar nggak jumlah hanya 8? Coba hitung. Lebih Bunda. Benar. Oke, lebih berapa? Lebih. Lebih Lebih 2. berapa? Lebih 2, berarti alkana Lebih dua. salah. Berarti alkana salah. Oke, sebentar. Kalau misalnya, lewat bentar ya. Bunda share ulang ya, kayaknya harusnya bolpennya di bawah. Bunda kembali dulu share ulang. Oke. Bunda hapus dulu jawabannya tadi tuh salah. Tapi di manakah bolpennya? Penghapus. Oh. Bentar ya. Oke, harusnya di sini. Pointer. Oke, jawaban ini salah. Iya kan? Oh. Terlanjur kesimpan, jadi kita gambar ulang. Berarti kita nggak perlu gambar alkana lagi, karena alkana salah. Kita gambar berarti punyanya alkena. 1, 2, 3, 4. Alkena rangkap berapa? 2. Lengkap 2. Oke, kita bikin garis di situ. 2. Kita bikin di nomor 1 aja. Berarti ini hanya pasti berapa? 2. 2. Oke, ini hanya 1. Kemudian CH2. Terakhir CH. CH3. Benar nggak jumlahannya 8? Benar. Betul 8. Lima, 6, 7, 8. Benar? Benar. Oke, berarti ini punyanya alkena. Kita sudah gambar. Ini adalah isomer pertama. Berarti namanya apa? Ini nomor 1, 2, 3, 4. Berarti posisi ikatan rangkap ada di nomor 1. Berarti namanya 1. 1. Butana. Butena nih. Butena ya, ini karena alkena. Isomer pertama selesai. Kita gambar isomer kedua. Tapi nggak boleh dengan bentuk yang sama. Kita gambar yang lain. 1, 2, 3. Kita taruh C yang berikutnya di bawah. Tinggal kita lengkapi hanya 3. Yang di tengah hanya berapa? 1. 2. 1. 1. Oke. Jumlahannya benar 8? Tidak. 10 itu Berapa? 10 itu. 10. Kok Ada 10? Oh, ikatan rangkapnya. Ikatan Iya, ada rangkapnya 10. Ikatan rangkapnya kita tidak tuliskan, berarti kita hapus. Kita
gambarkan ikatan rangkapnya di nomor 2. Tadi kan di nomor 1 kan? Berarti ini CH3, CH, CH3, 2, kemudian CH3. Berarti ini namanya apa? Bunda itu C-nya 5. 1, 2, oh iya kebanyakan. Oke, seperti ini. Berarti ini namanya apa? Posisi ikatan rangkap ada di nomor 2. berarti namanya 2. 2. Tidak ada Butena. cabang ya. 2 butena. Oke, bentuk strukturnya beda. Satu ikatan rangkap di nomor 1, satu ikatan rangkap 2-nya di nomor 2. Namanya beda. Ini yang dikatakan isomer. Nah, kita gambar yang ketiga. Apakah masih bisa? Coba kita gambar 1, 2, 3. Taruh di sini. Bisa nggak taruh di bawahnya? Bisa, Bunda. Oke, berarti di sini hanya ada 2, di sini 3, di sini 3. Berarti ini namanya apa? Ada yang tahu? Namanya apa? Nomor 1 di sini. 1, 2, 3. 2 metil. Cabangnya CH3. 2 metil. 2 metil. 1 1 ikatan propena. 1 propena. propena. Oke, propena. Propena. Oke, baik. 2 metil propena. Nah, ini isomer ketiga. Apakah kita masih bisa gambar isomer keempat? Modelnya gimana lagi? 1, 2, 3. Apakah bisa begini? Tidak bisa, Bunda. Tidak bisa. Ini dikatakan garis lurusnya ke bawah ya. Rantai terpanjangnya ke bawah. Kalau kita taruh lagi misalnya di sini nggak bisa. Kita taruh C-nya di atas. Bisa nggak? Sama kayak nomor 3 itu. Iya, nanti sama nomor 3 berarti salah. Kalau misalnya Bunda taruh ini ke atas begini? Tidak juga. Tidak juga, ini rantai lurusnya dari atas terus belok ke kanan. Berarti isomer C4H8 hanya ada 3. Sampai sini paham? Paham, Bunda. Oke, kita lanjut. Paham, Bunda. Paham, Bunda. Jadi tadi isomer kan dibagi 2. Yang kita mau pelajari pertama adalah isomer posisi. Jadi perbedaannya adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya ini. Tadi ikatan rangkapnya di nomor 1. Gambar keduanya ada di nomor 3. Nomor 2. Kalau kita gambar lagi yang ketiga seperti ini. Kita taruh ikatan rangkapnya di yang terakhir. Ini sama nggak dengan yang ini? Sama. Sama, kalau ini hitungannya dari kiri, kalau ini hitungannya dari kanan. Nanti namanya sama, 1 butena. Nah, kalau posisi itu hanya membedakan posisi ikatan rangkapnya. Kalau isomer posisi ya. Kemudian kita lihat, kalau isomer geometri itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi struktur ruangnya berbeda. Jadi misalnya tadinya itu digambarkan, nanti Bunda ajar di sini caranya. Sebentar, Bunda hapus dulu ininya untuk menjelaskan kepada kalian. Ini ya, tolong perhatikan. Ini dikatakan cis kalau yang sama-sama di posisi yang sama atau sejajar. Dikatakan trans kalau dia berseberangan seperti ini. Ini trans. Misalnya contohnya di bawah nih. Contoh isomer cis trans pada 2 butena. Coba kalau kita gambarkan lurus 2 butena. Butena berapa C-nya? 4. Butena 4. Butena 4 4. ya. 4. Perhatikan yang Bunda gambar nih. Dia sebenarnya lurus seperti ini. Oh, rangkap 2 di sini Bunda lupa. Kelewatan. Di sini rangkap 2 berarti hanya berkurang. Oke, perhatikan. Kalau digambarkan lurus dia seperti ini. Tapi kalau disuruh gambar ruang, jadi kalau disuruh gambar ruang, dia 1 C-nya ke atas, miring ke bawah terus ke atas. Jadi lantai lurusnya tuh belok begini. Seperti ini. Ya. Kemudian H yang berimpitan itu dijabarkan sendiri.
Jadi hitungannya tetap dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, posisi ikatan rangkap ada di nomor 2. Karena posisi CH3 semua ada di sejajar di atas, hanya juga sejajar di bawah, maka dikatakan cis 2 butena. Kalau gambar sebelahnya ini CH3-nya berseberangan. Nah, maka namanya adalah trans 2 butena. Itu adalah isomer ruang ya, di dalam ruang. Lanjut. Kita akan belajar tentang lagi namanya di sini sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Jadi, kalau titik leleh dan titik didih alkana naik dengan pertambahan nilai massa MR atau molekul relatifnya, maka nanti juga akan tinggi ya. Titik didih alkena dan alkuna mirip dengan alkana. Makin bertambah jumlah C-nya, kalau C-nya semakin panjang, maka harga MR juga makin besar, titik didihnya makin tinggi. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Coba dibaca Delila, ini apa ini? Titik didih dan titik leleh senyawa hidrokarbon makin besar seiring dengan bertambahnya jumlah atom C penyusunnya. Oke, misalnya kan kalian sudah paham. Kalau C-nya rantai terpanjangnya makin banyak, berarti titik didihnya makin tinggi. Misalnya Bunda kasih contoh. Butena dengan heksana, mana yang paling panjang? Butana aja, alkana aja. Butana dengan heksana, mana yang paling panjang? Heksana. Heksana. Berarti Heksana. siapa yang memiliki titik didih paling tinggi? Heksana. Heksana. Oke, Heksana. baik. Berarti sudah paham. Oke, sebelum kita di pengetahuan akhir, Bunda mau bagi kelompok dulu. Bunda bagi kelompok. Kelompok 1 tadi siapa ya? Saya Bunda. Siapa namanya? Fitra. Fitra kelompok 1. Fitra kelompok 1. Fitra ya. Kelompok 2 siapa? Saya Bunda, Siapa nama? Reski. Reski. Kelompok 3 tadi siapa? Saya Bunda, Nama siapa? Raymond. Raymond. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum Bunda masuk di pembagian kelompok? Ada Bunda. Tidak. Iya, silakan. Silakan, Sela. Bunda, apa itu isomer kerangka? Isomer kerangka. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bunda. Silakan Delila, sambil boleh yang lain dinyalakan videonya ya supaya Bunda lihat kalian semua. Oke Bunda, jadi isomer kerangka itu tuh strukturnya dia mempunyai struktur yang sama. Strukturnya itu mempunyai rumus molekul yang sama, tapi bentuk strukturnya berbeda, Bunda. Oke, terima kasih Delila. Oke, yang lain tolong nyalakan video ya. Di sini kan Bunda mau bagi kelompok. Oke, di sini setiap kelompok Bunda akan membagikan yang namanya adalah lembar kerja peserta didik bersama bahan ajar yang Bunda akan berikan kepada kalian. Nah, nanti Bunda akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan. Di sini Bunda akan tunjukkan LKPD-nya. Ini ya LKPD lembar kerja, nanti tiap kelompok bisa mengambilnya dan didiskusikan bersama kelompoknya. Ini ya lembar kerja peserta didik. Isomeran. Nah, nanti ditulis identitasnya, terus tujuan pembelajarannya ada, kemudian petunjuk. Jangan lupa baca petunjuk penggunaan LKPD. Di sini kita akan menggunakan HP Android, aplikasi Quizzes yang tadi, jaringan internet, bolpen, dan plastisin atau Molimode. Untuk penggunaan plastisin, nanti kalian bisa kerja di rumah membuat pakai plastisin strukturnya, besok dibawa ke Bunda. Sekarang kalian hanya menjawab pertanyaan yang ada di LKPD nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Silakan Bunda kasih waktu untuk duduk sesuai kelompoknya. Didiskusikan ya. Oke, yang lain boleh nyalain videonya ya. Bunda mau lihat kalian.
Sedikit lagi kita istirahat, sabar ya, sabar. Tahan dulu makannya. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Bunda minta untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa tadi kelompok 2? Saya Bunda. Oke, silakan Rizky. Rizky. Mana ya mukanya nggak kelihatan. Yang lain Tidak tolong kelihatan. nyalain video ya. Iya, tidak kelihatan videomu. Ya, Sudah baru nyala nih, Bunda. kelihatan ini. Iya, sudah, baru kelihatan. Silakan Rizky. Untuk yang pertanyaannya tuh isomer dari C5H12 Kak Bunda. Iya, betul, silakan. Isomer pertama itu N-pentana, dia tuh lurus begitu. Terus ada apa lagi? Isomer yang kedua 2-metilbutana, dia cabangnya di cabang yang kedua. Terus yang ketiga isomer ini 2,2 dimetilpropana. Oke, terima kasih untuk Rizky kelompok 2. Ada lagi kelompok 1, silakan presentasi kelompoknya, hasil diskusinya. Ada Bunda. Oke, silakan Fitra. Selamat pagi teman-teman serta Bunda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor selamat 1 pagi. bagian A, rumus molekul sama C4H10 tetapi bentuk rangka berbeda, maka disebut sebagai isomer kerangka. Yang bagian B, nama struktur 1 adalah N-pentana. Nama struktur 2 adalah 2-metilpropana. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1 dan kelompok berapa tadi yang sudah presentasi itu? Tidak ada, kita ke kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 siapa tadi? Saya Bunda. Oke, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bunda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, titik didih dan titik leleh tinggi jika jumlah C-nya banyak atau paling panjang. Jadi urutan paling tinggi ke rendah nomor 1, 2, 3, dan 4. Sekian dari Oke, kelompok terima 3. kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah maju, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, nanti kita ada evaluasi di akhir. Kalau misalnya kalian jawabannya banyak yang benar, akan Bunda kasih reward ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, di sini Bunda meminta untuk kita melakukan kuis dulu. Kuis, siapkan HP kalian. Bunda share kembali linknya melalui WA ya. Bentar. Bunda copy dulu sebentar ya. Kita nggak pakai link yang tadi, ini berbeda linknya. Bentar ya, tunggu jangan ada yang izin ke toilet. Di sini Bunda pilih modenya kita adalah ujian. Ujian di akhir maksudnya. Aduh, mana kok hilang? Bentar ya, Bunda share ulang. Bunda share ulang, sabar. Oke, silakan masuk. Sudah dikirim?
Belum ada yang join ya? Bisa nggak kalian? Sopinya tidak bisa, Bunda. Yang lain? Nggak bisa juga? Iya Bunda, punya aku juga. Masukkan Oke. Daftar, itu Bunda. kode game. Masukkan kode game. Ini dia kodenya. Bunda kirim ulang linknya coba. Bunda kirim ulang linknya. Silakan. Oh, mungkin karena tadi Bunda pilih modenya ujian apa ya? Bunda kembali dulu. Dia nggak mau kalau itu. Oke, klasik Coba aja. Bunda kasih tunjuk kodenya yang tadi boleh, Bunda? Ya, Bunda sudah kembali. Iya, sudah, Bunda. Kita pakai link baru aja. Sudah bisa kode. Iya, pakai link baru aja. Oke, silakan masuk. Bisa? Oke, bersatu. 2. Terus lanjut. Yang bisa masuk aja dulu nggak apa-apa. Yang lain? 6. 7. 8. Oke, kita mulai aja. Oke, silakan. Oke, Raymond naik, Kihor naik, Aldi naik. Kihor, Raymond naik. Godelva naik. Kihor naik. Raymond naik. Kihor paling pertama. Oke, Ica mulai masuk 5 besar. Oke, ada Kihor, Raymond, Iki, Sela, dan Godelva. Oke, Raymond duluan, kemudian Kihor. Masih tersisa 3 orang untuk masuk 5 besar. Ada Sela, Iki. Oh, Aldi naik. Iki sudah duluan. Oke, Bunda akhiri. Oke, Sheila berhasil menyelesaikan ya. Oke, kita lihat siapa yang urutan pertama. Oke, ternyata pertama Raymond, kedua Kihor, dan ketiga Sheila. Menyenangkan tidak? Seru, Bunda. Oke, selanjutnya perhatikan sebelum Bunda menutup pembelajaran hari ini, kita rangkum dulu kegiatan hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari, dapat dipahami atau tidak? Kesimpulan hari ini sama rangkuman, ada yang mau menyimpulkan silakan. Saya Bunda. Oke, silakan Raymond, tolong dinyalakan videonya ya. Kita sudah mau akhiri. Yang lain juga tolong. Ya, silakan Raymond. Baik, yang hasil rangkuman saya tadi adalah titik didih alkena mirip dengan alkana. Makin bertambah jumlah atom C, maka Harga makin besar MR. harga MR makin besar, maka titik didihnya makin tinggi.
Oke, baik. Terima kasih, Raymond. Berikutnya siapa lagi yang bisa merangkumkan? Saya Bunda. Oke, silakan Jose. Rangkuman yang tadi saya dapatkan, isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Oke, terima kasih. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Nanti tugasnya ada di buku kalian ya, di LKS. Buku LKS halaman 21. Uji kompetensi 1 bagian A nomor 1 sampai 5. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang reaksi-reaksi hidrokarbon. Nah, tidak ada pertanyaan lagi sampai di sini? Tidak ada Bunda. Oke. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mungkin kita akhiri dengan doa dan doa akan dipimpin oleh Sheila. Silakan semua dinyalakan videonya ya, tolong. Oke Bunda. Baik Bunda dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih berkat penyertaan-Mu kami bisa ada sampai sekarang ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah selesai belajar, kiranya Engkau berkati Bunda dan berkati materi yang Bunda kasih kita, supaya apa yang Bunda kasih bisa kami terima dan bisa kami pelajari dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Sheila, tolong yang lain nyalakan video, kita mau ambil dokumentasi dulu. Oke, 1, 2, 3. Oh, pakai HP aja ya, Bunda punya laptop gangguan, kita pakai HP aja. Oke, kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi Bunda, Selamat makasih. pagi. Pagi Bunda, terima Iya, kasih. sama-sama.